Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat hadir dalam kesempatan pagi hari ini dalam acara konferensi pers Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam acara konferensi pers hari ini telah hadir bersama kita baik via daring maupun via luring. Via daring yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Kemudian yang telah hadir di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Dr. Agung Danarto, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan juga telah hadir melalui via daring Bapak Oman Fatur Rahman selaku Wakil Ketua Majelis Tarji dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta yang kami banggakan bersama rekan-rekan media sekalian. Untuk acara konferensi pers pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agung Danarto selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan memaparkan mengenai edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan tuntunan Idul Fitri 1442 Hijriah dalam kondisi pandemi COVID-19. Kepada Bapak Dr. Agung Danarto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kami hormati rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pertama sebelum nanti Bapak Ketua Umum akan memberikan pernyataan, saya akan membacakan terlebih dahulu edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tuntunan Idul Fitri. Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 04/EDR-1.0/E/2021 tentang tuntunan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Miladiah dalam kondisi pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan metode hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Idul Fitri tahun ini masih dalam keadaan musibah COVID-19 yang persebarannya belum landai. Bangsa Indonesia harus gigih dalam mengatasi pandemi ini dengan usaha yang maksimal. Setiap Muslim diajarkan menyikapi musibah dengan kekuatan iman, sabar, dan ikhtiar. Berkaitan dengan Idul Fitri yang masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan maklumat sebagai berikut. 1. Takbir Idul Fitri tahun ini dianjurkan agar dilaksanakan di rumah masing-masing dengan khusyuk dan melibatkan anggota keluarga sehingga tercipta suasana kerohanian yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dianjurkan takbir keliling. Takbir boleh dilakukan di masjid atau musola selama tidak ada jamaah yang terindikasi positif COVID-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi. Sikap seksama merupakan wujud ikhtiar yang diajarkan agama, bukan ketakutan yang bersifat paranoid. 2. Sholat Idul Fitri dapat dilakukan di rumah untuk masyarakat yang lingkungannya terdapat pasien positif atau kondisi belum aman dari COVID-19. Jika tidak ada warga yang tertular virus corona atau kondisi setempat dipandang aman COVID-19, sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dalam jumlah jamaah yang terbatas. Adapun protokolnya sebagai berikut.
Sholat Idul Fitri dengan shaf berjarak, jamaah menggunakan masker, dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau dilaksanakan secara terpisah dalam kelompok kecil dengan pembatasan jumlah jamaah yang hadir, serta mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, memakai masker, pengukuran suhu tubuh, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun, dan hal-hal lainnya sesuai protokol kesehatan. 3. Idul Fitri yang merupakan hari raya berbuka puasa agar dijadikan momentum peningkatan kualitas takwa sebagaimana tujuan berpuasa Ramadan. Momentum tersebut merupakan wahana perwujudan praktek keislaman yang menyemai nilai-nilai kebaikan, kesalehan, perdamaian, keadilan, kesahajaan, sikap tengahan, persaudaraan, saling tolong, kasih sayang, persatuan, dan kebajikan utama dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Sebaliknya, setiap Muslim menjauhi sikap berlebihan, intoleransi, pertikaian, permusuhan, dan hal-hal yang tercela dalam kehidupan bersama. 4. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang larangan mudik, semua warga bangsa sebaiknya mengikuti dengan seksama demi pencegahan dan ikhtiar mengatasi COVID-19 agar tidak bertambah luas seperti terjadi di negara lain. Memang berat meninggalkan tradisi mudik yang memiliki manfaat positif bagi persaudaraan di tempat asal. Tetapi karena situasi pandemi, maka akan lebih maslahat bila semua pihak ikhlas dan menunjukkan kearifan kolektif, mencegah dan menahan diri dari segala bentuk kerumunan dan keadaan yang membuat mudarat harus diutamakan dalam kehidupan berbangsa. Bersamaan dengan itu, pemerintah diharapkan konsistensinya dalam membatasi aktivitas publik lainnya yang berpotensi terciptanya kerumunan. 5. Kepada para warga bangsa, terutama elit negeri, dapat memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk melakukan gerakan keteladanan dalam berbangsa dan bernegara, agar secara kolektif menampilkan sikap dan tindakan yang jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, moralitas luhur, taat hukum, dan mewujudkan good governance di segala lapangan kehidupan. Seraya menjauhkan diri dari korupsi, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri, perpecahan, dan segala tindakan yang merugikan kehidupan bersama, serta menyalahi nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. 6. Pandemi belum berakhir. Setiap warga bangsa harus senantiasa waspada dan berdisiplin tinggi. Maksimalkan berikhtiar, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri untuk mengaktualisasikan takwa dan kesalehan diri dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, kemanusiaan secara universal. Dalam upaya membangun solidaritas sosial di tengah pandemi, dibutuhkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama, persaudaraan, dan kebersamaan yang melintasi tanpa diskriminasi. 7. Khusus kepada warga Muhammadiyah agar mengikuti tuntunan ibadah yang telah dimaklumatkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk dalam melaksanakan Idul Fitri serta tuntunan beragama yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, disertai uswah hasanah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi bangsa Indonesia, khusus bagi kaum muslimin. Semoga diterima amal ibadahnya serta memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi wa fadhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta 10 Mei 2021, Ketua Umum Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Agung Danarto ditandatangani. Demikian edaran dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Agung Danarto. Berikutnya yakni arahan atau amanat dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Prof. Haidar Nasir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap anggota PP Muhammadiyah dan Majelis Tarjih Tajdid, rekan-rekan wartawan dan segenap kaum muslimin dan warga bangsa yang saya hormati. Barusan telah dibacakan maklumat atau edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Idul Fitri, di mana Muhammadiyah berdasarkan pedoman hisab yang dipakai oleh Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan puasa Ramadan itu berlangsung selama 30 hari sehingga Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Dengan sisa waktu bagi kaum muslimin berpuasa sampai jatuhnya Idul Fitri pada hari Kamis, tentu kami pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau, mengajak untuk memanfaatkan waktu yang terbaik ini bagi kaum muslimin beribadah dengan sebaik-baiknya, khusyuk, dan mengakhiri Ramadan dengan buah takwa sebagai mana tujuan dari berpuasa. Karena itu tadi ada 7 poin yang disampaikan. Saya ingin memberikan highlight dalam konteks kehidupan keumatan dan kebangsaan pada saat ini. Yang pertama, bagi kaum muslimin dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan, kami berharap bahwa puasa dan Idul Fitri dijadikan momentum untuk menghadirkan praktek keislaman atau keberagamaan yang bersifat serba bajik, serba baik, dan menghindari hal-hal yang serba negatif sebagai implementasi dari ketakwaan. Yang jiwa, alam pikiran, dan praktek keberagamaan ini harus kita wujudkan di ruang publik agar semakin berkualitas. Bagaimana umat Islam hasil dari puasa ini sejak Idul Fitri nanti mampu hadir menjadi insan-insan terbaik yang menyebar nilai-nilai kebaikan, perdamaian, persatuan, ukhuwah, dan nilai-nilai keutamaan lain yang akan menjadi dasar dan sifat moralitas publik kita, sehingga agama dan keberagamaan kita itu mampu
menjadi moralitas luhur dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan. Lebih-lebih di era di mana dunia media sosial dan dinamika kehidupan keumatan kebangsaan begitu rupa, maka juga kita kedepankan nilai-nilai keutamaan dalam perilaku itu, sekaligus juga menghindari hal-hal yang negatif seperti menyebarkan dusta, hoax, kebencian, permusuhan, atau juga saling hujat dan menciptakan narasi-narasi yang saling merendahkan sesama golongan, sesama umat, sesama elit, tokoh dan warga bangsa, yang membuat kehidupan kita itu menjadi kehilangan nilai-nilai utama. Bangsa Indonesia kan dikenal sebagai bangsa yang beragama, apapun agamanya, berpancasila sebagai dasar negara, bahkan juga berkebudayaan luhur. Nah, agama dalam hal ini Islam itu harus menjadi kekuatan terdepan yang menampilkan perilaku keislaman yang akhlakul karimah, moralitas luhur di ruang publik. Termasuk di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan paham keagamaan, paham dan pandangan politik maupun pandangan sosial lain, jangan sampai satu sama lain kemudian kita sekarang banyak mengobral pertikaian, perseteruan yang diakibatkan oleh perbedaan paham, pandangan, dan perspektif tadi. Disinilah pentingnya bahwa hasil puasa itu membentuk kita menjadi insan-insan yang arif, bijaksana di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam konteks kita menghadapi musibah pandemi COVID-19 yang ternyata juga belum reda, bahkan di negara lain ada eskalasi peningkatan, maka kita baik umat beragama maupun seluruh warga bangsa dan elit bangsa untuk mengoptimalkan ikhtiar. Selain munajat berdoa, salah satu ikhtiar kita adalah bersikap dan berperilaku yang seksama, disiplin, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Hanya dengan ini kita bisa menghadapi pandemi ini, dan tentu kita berharap bahwa ke depan semakin baik dan akhirnya kita terbebas dari pandemi yang sangat dahsyat ini. Nah, sikap waspada, sikap seksama, disiplin, dan mengikuti protokol kesehatan itu wujud dari aktualisasi takwa sebenarnya. Takwa itu kan kalau kita terjemahkan wiqayah. Wiqayah itu sikap hidup yang penuh keseksamaan secara lahir batin, rasional, ruhani, dan perasaan. Sehingga melahirkan sikap hidup kita sebagai insan-insan yang selalu cermat, cerdas, gitu ya, berdasar ilmu, dan juga mementingkan kemaslahatan serta mencegah kedaulatan. Dan jangan lengah, jangan abai, atau malah memandang sikap seksama itu sebagai paranoid. Bagaimana mungkin kita akan paranoid ketika data menunjukkan hampir 3 juta orang meninggal di seluruh dunia, lebih dari 43.000 di Indonesia, dan banyak yang terkonfirmasi
positif, dan lain sebagainya dengan segala dampaknya. Tentu juga kita memperhitungkan situasi seperti dampak ekonomi terutama bagi masyarakat yang hidupnya dalam keadaan terbatas, pas-pasan, yang du'afa mustadafin, terkena PHK, maka sikap seksama itu kita tunjukkan juga dengan semangat untuk kebersamaan, gotong royong, saling membantu, peduli, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini justru bukan dengan sikap kita abai, bahkan mungkin juga cenderung ceroboh di dalam menghadapi pandemi ini. Termasuk dalam konteks mudik tentu harus ada kesadaran kolektif kita. Ketika pemerintah melarang, maka kita bisa menunda atau juga bersabar untuk tidak mudik demi kepentingan kita, keluarga, dan masyarakat luas. Ya, tentu juga PP Muhammadiyah berharap pemerintah juga konsisten agar kebijakan melarang mudik itu juga disertai dengan pengendalian seluruh kegiatan-kegiatan publik yang memancing atau memberi potensi bagi kerumunan massa, tempat wisata, ruang-ruang publik, dan lain sebagainya, agar ada pendekatan dan langkah yang menyeluruh, simultan. Sebab kalau mudik saja dibatasi, sementara yang lain tidak, kan sebenarnya juga akan menimbulkan masalah. Yang ketiga, dalam konteks kehidupan kebangsaan, baik dalam semangat keislaman mewujudkan takwa maupun dalam menghadapi pandemi dan menyongsong masa depan Indonesia, tadi ditegaskan bahwa Muhammadiyah mengajak seluruh warga bangsa, lebih-lebih para elit bangsa, elit di negeri tercinta ini, termasuk yang ada dan memimpin pemerintahan dari pusat sampai daerah, untuk melakukan gerakan kolektif keteladanan dalam berbangsa dan bernegara. Kami percaya bahwa nilai-nilai luhur, konsep-konsep, kebijakan-kebijakan normatif dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita itu semuanya positif. Bahkan Pancasila sebagai dasar negara semuanya dalam konstruksi yang sangat fundamental untuk menjadi dasar nilai dan norma dari sila pertama sampai sila terakhir yang kelima. Tetapi bagaimana mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, konstitusi, nilai agama, dan kebudayaan luhur bangsa yang menjadi kekuatan Indonesia, itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan publik dan kebijakan berbangsa bernegara, dengan satu diantaranya adalah gerakan keteladanan, kata sejalan tindakan. Para elit negeri kita harapkan untuk amanah, jujur, terpercaya, kata sejalan tindakan. Kemudian juga tidak menimbulkan polemik demi apa? Demi hal-hal yang bersifat ya populisme atau hal-hal lainnya. Juga tidak menyebar pernyataan-pernyataan yang meresahkan, menimbulkan konflik atau perbedaan yang semakin tajam antar komponen bangsa. Serta tentu saja memberi contoh bagaimana kalau di pemerintahan menciptakan good governance, bahwa pemerintah ini tidak untuk satu kelompok, satu golongan tertentu. Jangan menyalahgunakan untuk kepentingan diri, kroni, apalagi golongan sendiri. Baik dalam konteks politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Saatnya menurut saya, kami,
pimpinan pusat Muhammadiyah, semuanya introspeksi di bulan suci ini dan kehadiran Idul Fitri, agar kita semua belajar secara bersama-sama menjadi suri teladan bagi rakyat. Kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepala. Jadi kalau para elit negeri, elit bangsa, elit masyarakat tidak memberi uswah hasanah teladan yang baik, maka tentu masyarakat juga tidak akan berperilaku serba baik dan mungkin juga akan mengikuti apa yang ada di para elitnya. Gerakan keteladanan ini menurut saya menjadi sangat penting bersama dengan membangun sistem yang kuat. Saya yakin bahwa Idul Fitri akan menjadi momentum kita seluruh warga bangsa dan elit bangsa untuk introspeksi diri. Nah, terakhir, bangsa ini harus maju, bangsa ini harus menjadi contoh dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Maka jadikan puasa dan Idul Fitri bagi kaum muslim untuk menjadi aktor-aktor pembawa perubahan menuju kemajuan. Sisihkan segala centang perenang di tubuh bangsa ini. Kita bangun bangsa ini menjadi bangsa maju, tetapi maju berdasar pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Bukan maju yang serba pragmatis, oportunistik, apalagi kemudian lepas dari bingkai nilai. Itulah pesan kami, mudah-mudahan kita semua dapat mengakhiri bulan Ramadan dengan baik, dengan khusyuk, dan beridul fitri dengan penuh semangat persaudaraan, kasih sayang, dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Haidar Nasir atas paparan amanatnya. Kita akan buka sesi tanya jawab, hanya satu sesi saja, yakni yang dari offline dulu. Kita ada satu sesi tanya jawab, silakan jika ingin bertanya. Atau cukup? Oh ya, mari Mas Haris. Langsung saja. Tes. Langsung saja Pak Agung, kalau di surat edaran atau aturan dari Kemenak kan dikatakan sholat id itu kapasitasnya 50% ya, jamaahnya 50% dari kapasitas. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri tadi kan tidak dirinci ya, hanya dikatakan terbatas. Nah, ini apa pertimbangannya dan bagaimana nanti penerapannya gitu, Pak Agung? Ada yang ingin bertanya kembali? Oke. Ya, dijawab dulu atau Pak Oman atau Pak Agung? Mungkin saya ya. Oke, baik. Mengenai kapasitas untuk sholat id. Jadi kalau kita warga Muhammadiyah kan biasa sholat idnya di lapangan. Kemudian ini juga kita menganjurkan sholat id itu dilakukan di tempat terbuka, supaya proses ventilasinya berjalan dengan baik. Nah, tentu tempat yang terbuka ini relatif lebih fleksibel, cuma memang jaga jarak harus. Sehingga karenanya ini kan berbeda dengan tempat sholatnya kan berbeda dengan sholat tahun-tahun yang sudah. Kalau tahun-tahun lalu kan di lapangan yang besar. Nah, ini anjuran dari Muhammadiyah, kalau di sekitarnya masih ada pandemi COVID, maka sholat id itu bisa dilakukan di rumah. Atau kalau di sekitarnya nggak ada lagi yang tertular positif, bisa dilakukan di lapangan kecil. Tapi lapangan kecilnya barangkali tidak sebelumnya tidak pernah dipakai untuk sholat id. Tapi saya kira acuan dari Kementerian Agama ya relatif sama lah.
sekitar 50% dari kapasitas kalau dipakai secara normal, atau bahkan kalau kurang dari itu social distancing-nya akan menjadi lebih baik. Sehingga karenanya saya kira 50% itu acuan dari pemerintah, Kementerian Agama yang itu menjadi patokan. Tapi kalau bisa lebih sedikit dari itu berarti social distancing-nya akan menjadi lebih baik ya. Saya kira begitu. Oke, makasih. Monggo ada lagi? Antara, Mas Asep dari Antara menanyakan terkait dengan dasar penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak. Oke. Saya kira sudah bergabung bersama dengan kita Pak Oman Fatur Rahman dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Kita mohonkan Pak Oman untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Ya, silakan Pak Oman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak begitu, maaf ini agak gaung ya. Cek Pak Oman, apakah terdengar? Tadi tidak begitu. Aduh, kok bunyinya gaung ya ini ya? Ya, di HP di off-kan dulu Pak. Pertanyaannya dari Pak Asep Antara terkait penetapan 1 Syawal Pak. Sebentar, benahi dulu supaya tidak gaung. Ya, mungkin sekarang sudah jelas. Tadi pertanyaannya tidak begitu jelas terdengar dari sini. Dasar penetapan Idul Fitri, Pak. Oh, oke. Iya. Baik ya, seperti biasanya, jadi yang dipedomani oleh Muhammadiyah itu dalam menentukan tanggal-tanggal 1 bulan Komariah, bukan hanya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, tapi juga tanggal-tanggal 1 untuk semua bulan, yakni 12 bulan dalam 1 tahun, itu didasarkan kepada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, termasuk juga yang untuk Syawal ini. Dari perhitungan itu, dengan menggunakan kriteria wujudul hilal tadi, diketahui bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 nanti hari Rabu, lusa, itu ijtima antara bulan dan matahari terjadi pada jam 2:03 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari itu di Yogyakarta, kita markasnya menghitung di Yogyakarta, matahari terbenam jam 17:29 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat itu, yakni pada saat matahari terbenam, kita memperoleh data bahwa tinggi bulan pada saat itu 5 derajat 31 menit. Artinya, ketika matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk, belum terbenam. Dengan ketinggian 5 derajat 31 menit. Nah, sesuai dengan kriteria wujudul hilal, maka esoknya hari Kamis itu ditetapkan sebagai tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021. Nah, jadi itu yang dijadikan. Pak Oman, mungkin perlu dijelaskan ke teman-teman wartawan itu konsep wujudul hilal sama 3 kriterianya itu mungkin dengan bahasa yang bisa dipahami publik gitu ya. Iya, iya.
Baik, jadi begini, kriteria wujudul hilal itu ada 3 parameter yang harus terpenuhi ketiga-tiganya secara kumulatif. Salah satunya saja tidak terpenuhi, itu tidak bisa ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Parameter atau kriteria itu yang pertama harus sudah terjadi ijtima. Jadi harus sudah terjadi konjungsi antara bulan dan matahari. Mengapa? Karena satu siklus 1 bulan itu secara astronomis dari ijtima ke ijtima, dari konjungsi ke konjungsi itu 1 bulan. Jadi kalau belum ketemu dengan konjungsi lagi itu belum 1 bulan, jadi belum lengkap, 1 bulan belum terpenuhi, jadi masih kurang, sehingga harus melewati ijtima terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pada hari terjadinya ijtima itu, pada saat terbenam matahari, ya dibandingkan dengan ijtima, ijtimanya harus terjadi sebelum terbenam matahari. Nah ini karena pergantian bulan itu juga harus sesuai dengan pergantian hari. Nah dalam hal ini waktu pergantian hari itu pada saat terbenam matahari. Jadi kalau pada saat terbenam matahari itu berganti hari dan otomatis berganti tanggal, otomatis berganti bulan dari bulan lama ke bulan baru, maka tentu 2 hal itu harus sudah terjadi, yaitu 1 ijtima terjadi, kemudian terbenam matahari. Nah ijtimanya harus mendahului terbenam matahari atau sekurang-kurangnya bersamaan. Jadi dua-duanya nanti terpenuhi, pergantian harinya terpenuhi, pergantian bulan terpenuhi. Nah makanya di situ ada kriteria yang kedua, yaitu ijtima terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, kemudian pada saat terbenam matahari itu bulan belum terbenam. Artinya ketika terbenam matahari bulan itu masih di atas horizon, masih di atas ufuk. Nah ini salah satunya adalah untuk memastikan bahwa matahari berada di sebelah barat bulan dan bulan berada di sebelah timur matahari. Dan itu menunjukkan bahwa bulan sudah mengejar atau sudah melampaui matahari. Nah itu salah satu syaratnya terpenuhinya awal bulan. Atau dengan kata lain juga menetapkan bulan masih di atas ufuk ketika terbenam matahari itu menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hilal atau bulan itu sudah eksis atau sudah ada gitu. Nah, maka 3 kriteria itu harus terpenuhi. Nah, dalam kasus untuk 1 Syawal ini pada tanggal 12 Mei 2021 itu ketiga-tiganya sudah terpenuhi. Seperti tadi dijelaskan, data-datanya sudah jelas, hasil hisab hakiki itu memenuhi syarat keseluruhan dari kriteria wujudul hilal tersebut. Itu mungkin Pak yang yang perlu dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi, kepada untuk rekan-rekan wartawan itu kalau wujudul hilal jangan tanya bulan hilal bisa dilihat atau tidak. Jadi kesimpulan Pak Oman tadi, tapi apakah hilal itu datangnya awal baru itu sudah wujud atau eksis atau belum. Nah, supaya tidak tanyanya bisa dilihat atau tidak. Begitu, monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Oman Fatur Rahman dan juga Prof. Haidar. Demikian tadi sudah sesi tanya jawab kita pada konferensi pers pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Haidar Nasir, Pak Agung Danarto, dan Pak Agus Taufikur Rahman, dan juga Bapak Oman Fatur Rahman atas kesempatannya pada pagi hingga siang hari ini, serta rekan-rekan media sekalian yang kami banggakan. Marilah kita tutup acara konferensi pers pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.